Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat datang di podcast Core Value ASN Berakhlak. Perkenalkan, nama saya Firman Setiawan. Saya dari instansi Basarnas. Saya dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Balikpapan. Saya dari angkatan 19, kelompok 2 sub 4, dan saya tidak sendiri di sini. Saya ditemani dengan rekan saya. Silakan. Perkenalkan, nama saya Mansur Ramadan dari instansi Basarnas untuk unit penempatannya Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Balikpapan. Saya dari angkatan 19, kelompok 1 sub 3. Dan di sini saya tidak hanya berdua, tapi kita hadirkan senior kita dengan Pak Eki. Mungkin bisa memperkenalkan diri, Pak. Oke, baik. Selamat malam. Terima kasih ya, Mas Madan dan Mas Rama. Sangat inspiratif ya untuk podcast malam hari ini. Ya, sebelumnya untuk depannya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Nama saya Riki Effendi. Saya bekerja di Basarnas atau Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Saat ini bertugas di unit Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Balikpapan. Untuk jabatan sendiri, saya sebagai Pranata Pencarian dan Pertolongan Mahir ya. Di mana ataupun rescuer yang biasa dikenal dengan rescue ya, karena rescue adalah kegiatannya, orangnya adalah rescuer ya. Saya masuk di Basarnas sendiri itu mulai tahun 2010 ya, kurang lebih ya 15 tahun ya, kurang lebih 15 tahun ya itu. Ya, untuk pengalaman ya banyak ya, karena udah 15 tahun banyak sekali tugas-tugas yang memang medannya yang memang harus kita hadapi. Itulah tugasnya dari Basarnas. Baik, mohon izin Pak. Sebelumnya saya mungkin akan memperkenalkan dengan berakhlak itu sendiri, Pak. Ya. Jadi teman-teman, berakhlak ASN adalah values atau nilai dasar untuk aparatur sipil negara gitu, yang menjadi panduan perilaku dalam bekerja dan melayani masyarakat. Ya, terima kasih Mas Madan telah menjelaskan seputar berakhlak. Nah, sebelum lanjut ke pertanyaannya, apa sih yang Bapak ketahui atau apa tanggapan Bapak tentang core value berakhlak ini, Pak? Ya, core value berakhlak ya, sebagai anggota Basarnas, jadi mana juga kita juga ASN ya. ASN instansi pemerintah vertikal. Jadi terkait core value berakhlak itu adalah program ataupun memang yang harus dilaksanakan oleh para pegawai, khususnya pegawai Basarnas, untuk mendukung kegiatan-kegiatan di Basarnas sendiri. Terkait berakhlak ya, segala kegiatan sudah masuk di dalamnya ya, karena juga kegiatan-kegiatan dari personel ataupun tugas itu sendiri di Basarnas ya itu harus kita laksanakan. Nah, terkait pelayanan publik, keharmonisan, terkait kompeten, akuntabel, terus transparansi dan lain-lainnya ya itu sudah kita laksanakan dan terus kami kembangkan dan terus kami memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat dengan bidang pencarian dan pertolongan sesuai tugas-tugas dari Basarnas yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 ya, di mana juga kegiatannya tidak terlibat hanya internal, karena kegiatan Basarnas, tugas Basarnas, terus fungsi tugas pokok dan fungsinya tidak terlibat hanya internal saja, tapi juga eksternal saat ada kejadian. Karena tugas Basarnas kan banyak nih, tidak hanya latihan ataupun kerjanya hanya internal, tidak. Jadi saat turunnya Basarnas adalah saat adanya kecelakaan penerbangan, kecelakaan pelayaran, tanggap darurat, kondisi membahayakan manusia, dan juga kondisi ataupun kecelakaan khusus. Nah, di kegiatan ataupun tugas tersebut di kondisi yang berbeda dan mungkin permasalahan berbeda ya, kita menghadapi tidak hanya internal saja, namun ada namanya potensi SAR. Potensi SAR itu ada TNI Polri, instansi pemerintah daerah, ataupun vertikal, organisasi, relawan, dan maupun lain-lain, termasuk masyarakat. Jadi ya dari core value itu ya harus kita laksanakan agar fungsi
tugas pokok fungsi Basarnas itu berjalan dengan maksimal agar tujuannya tepat pada masyarakat. Ya tidak hanya kita hanya melaksanakan operasi SAR, tapi bagaimana juga masyarakat itu mengetahui apa sih yang dilaksanakan di sana, apa sih hasil dari kegiatan apapun yang dilakukan di sana. Itu sebenarnya. Terima kasih Pak Riki atas penjelasan dan tanggapannya tentang berakhlak. Tapi mohon izin sebelumnya Pak, saya ingin bertanya Pak, bagaimana Bapak memastikan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat selalu optimal gitu? Kan secara tidak langsung kan Basarnas itu kan pasti akan bertemu dengan masyarakat begitu. Ya. Mungkin Bapak sudah biasa. Ya, jadi terkait ini khusus pelayanan ya, pelayanan. Jadi pelayanan tuh ya kita Basarnas terus mengembangkan, memajukan dan memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang bencana dan pertolongan. Jadi kita dengan pelayanan ataupun bagaimana masyarakat pun mengetahui bagaimana sih maksimal pelayanan Basarnas. Yang pertama, yang memberikan informasi-informasi, ya mitigasi terkait edukasi, sosialisasi tentang bagaimana mengantisipasi, bagaimana mengenal bahaya-bahayanya saat di penerbangan, saat di pelayanan, di daerah-daerah yang mungkin dianggap itu aman, tapi padahal itu tidak aman, seperti Sungai Maka atau sungai-sungai di pantai. Kalau kita melihat ini aman, nah ini kita berikan ya melalui apa? Melalui kegiatan-kegiatan seperti Sargodusko yang sudah kita laksanakan, ataupun kegiatan pelatihan kepada potensi SAR, ataupun kegiatan pelatihan tentang keselamatan kepada masyarakat, terus memberikan edukasi melalui media sosial. Yang saat ini emang kita harus mengikuti zaman ya, karena zaman perubahan ini yang dilakukan adalah media sosial. Itu yang kita lakukan, menginformasikan dari keselamatan daerah-daerah yang memang perlu diperhatikan keselamatannya, hingga memberikan informasi telepon darurat. Kan di Basarnas ada namanya emergency call 115. Jadi saat masyarakat membutuhkan kita ataupun masyarakat yang terkena musibah ataupun bencana yang mengancam jiwanya, mereka bisa langsung telepon 115. Itu sebagai tindakan, sebuah kecepatan ataupun respon terhadap kejadian di daerah. Ya. Nah, dari situ juga kita butuh juga kerjasama dengan masyarakat terkait memberikan informasi yang akurat, tepat dan sebenar-benarnya ya, itu untuk mendukung persiapan kegiatan bersama. Lalu ada apa sih langkah yang Bapak lakukan agar pekerjaan tetap transparan dan bisa dipertanggungjawabkan? Ya, yang kita laksanakan adalah kegiatan-kegiatan yang harus bisa dipertanggungjawabkan ya. Di internal ya, kita melaksanakan kegiatan-kegiatan di internal seperti ya kesemataan, karena kita perlu menjaga fisik, terus pembelajaran teori praktek, terus ada pemeliharaan kendaraan ataupun peralatan. Ini kita laksanakan selalu dengan laporan. Nah, kita laporkan dengan pimpinan. Kita share kegiatan-kegiatan kita mungkin di media sosial ataupun ini menjadi edukasi kepada publik ya, seperti itu. Terus eksternalnya bagaimana? Itu tadi internal ya, eksternalnya juga ada ya. Ada seperti saat operasi SAR. Contoh operasi SAR kita laksanakan sebagai tanggung jawab kita melaksanakan. Kita berkoordinasi, berkomunikasi dengan seluruh tim SAR yang terlibat, dan laporannya pun tidak hanya kita, tidak hanya kita buat laporan hanya pimpinan kita saja. Laporan itu bisa kita share kepada potensi SAR, kepada masyarakat. Karena saat operasi SAR kita mendirikan posko utama. Posko utama juga fungsinya sebagai tempat koordinasi, sebagai tempat informasi. Jadi apapun yang dilaksanakan saat operasi SAR itu akan dicantumkan. Jadi siapapun yang posko melihat informasi apa yang dilaksanakan Basarnas, apa yang dilaksanakan oleh tim SAR gabungan. Oh, ternyata tidak ada yang tidak bisa hadir ke posko. Mereka bisa melihat dari media sosial. Dan juga kita terbantu oleh rekan-rekan media
Jadi apa yang kita laksanakan diliput, terus di share ke media sosial ataupun media elektronik ataupun cetaknya seperti itu. Jadi kan tadi mungkin saya sedikit dengar tentang Bapak tentang di posko gitu Pak. Ya. Jadi saya pengen tahu Pak, kan kalau misalkan di posko kan di komunikasinya kan mungkin ada sedikit miskomunikasi gitu Pak. Ya. Bagaimana Bapak menghadapi miskomunikasi gitu atau perbedaan pendapat gitu Pak di dalam sebuah tim gitu? Ya, perbedaan pendapat itu hal yang mungkin hampir setiap pelaksanaan itu terjadi. Nah, pelaksanaan kita operasi SAR khususnya itu untuk keterlibatan banyak orang, banyak tim. Jadi perbedaan pendapat itu juga pasti akan terjadi. Bagaimana caranya? Ya, kita harus berkomunikasi. Di mana kita bisa berkomunikasi, kesepakatan kepada unsur yang terlibat, kepada masyarakat yang hadir di lokasi, dan juga kita berkoordinasi. Ya, koordinasi buat apa? Buat kerja tim. Mana yang terbaik? Ya. Saat operasi SAR, ya leading sektor leading koordinatornya adalah Basarnas. Kita juga tidak menutup pendapat, ide ataupun saran dari rekan-rekan yang lain. Kita duduk bersama. Ya, saat operasi SAR di posko utama, posko utama SAR, tim gabungan itu juga kita lakukan briefing ya. Posisi itu di waktu itulah kita lakukan persamaan persepsi. Ya. Contoh seperti penggunaan frekuensi radio. Ya, kita punya frekuensi sendiri. Relawan ataupun organisasi yang lain juga memiliki. Ya, kita satukan. Kita putuskan. Nah, inilah kita samakan persepsinya agar tidak ada miskomunikasi terkait komunikasi. Ya. Terus terkait siapa yang turun. Nah, ini kita bagi. Oh, mungkin di jam 1 tim 1, tim 2 bergerak di sektor 1, tim 3, tim 4 bergerak di sektor 2. Ini yang perlu kita kolaboratif dengan unsur SAR yang terkait. Jadi ya, semua itu bisa bisa dikoordinir ya agar operasi SAR ataupun kegiatan SAR itu berhasil. Lalu yang selanjutnya nih Pak, apa sih yang memotivasi Bapak untuk tetap berkomitmen melayani negara meskipun menghadapi tantangan? Ya, menghadapi sebagai tanggung jawab ya. Kita sudah berkomitmen, kita masuk di Basarnas melalui proses-proses yang cukup panjang. Dari saya masuk contoh di tahun 2010, saya melalui seleksi. Setelah seleksi kita jadi CASN. Kita ada, mungkin sekarang ada teman-teman laksar. Kita hadapi itu lulus sampai ASN. Ya. Kita sudah menang sudah berkomitmen kita kerja di Basarnas ya dengan resiko-resiko seperti itu. Tidak hanya yang ekstrim. Kita sebagai ASN, instansi pemerintah pusat ataupun vertikal, kita sudah berkomitmen dan juga kita sudah bersedia ditempatkan di mana saja ya, di wilayah Indonesia. Jadi ya di tempat yang ekstrim, bagaimana kita menanggapinya? Bagaimana kita menjalankan tanggung jawab kita, tugas kita? Ya, kita menjalankan tugas di daerah-daerah ekstrim itu adalah tugas kita. Kita dengan medan-medan berbeda, kita terus mengasah kompetensi kita, mulai dari skill kita yang ada. Mungkin di Basarnas ada medical responder, ada gun rescue, ada water rescue, ada water, ada vehicle accident rescue dan lain-lainnya. Ini yang kita latih terus. Jadi saat kita di medan yang ekstrim, kita sudah siap. Ya, ada medan yang mungkin santai, kita sudah siap. Medan yang berbeda kita siap. Jadi ya kita sudah mempersiapkan ibaratnya tentara, ibaratnya perang. Nah, sebelum perang kita sudah siap. Saat ada perang ya kita sudah siap. Ya itulah sebagai anggota Basarnas kita terus melatih fisik kita, kompetensi kita, ya agar apa? Ya agar kita bisa melaksanakan tugas kita di lapangan dengan maksimal.
Baik Pak, sebelumnya saya tarik sedikit ya Pak. Kan Bapak sudah berdinas di Basarnas ini kurang lebih 15 tahun ya Pak. Mungkin banyak pengalaman dalam operasi Bapak tuh ada yang aneh-aneh gitu. Jadi saya pengen tahu gitu Pak, ketika ada kondisi darurat gitu Pak, apa yang akan Bapak lakukan? Apa yang bakal Bapak putuskan dalam mengambil kondisi darurat? Ya. Aneh-aneh gimana nih? Kayak ada kondisi darurat, kayak ada desakan-desakan lah. Desakan. Oke, baik. Jadi di Basarnas, yaitu secepat mungkin kita bisa memberikan keputusan apa yang harus kita laksanakan. Ya, karena di kegiatan-kegiatan keselamatan itu waktu juga menentukan, keputusan ataupun pengambilan keputusan itu ditentukan. Ya, jadi emang harus kita laksanakan secepat mungkin, ya, secepat mungkin. Ya, makanya tadi kembali lagi sebelumnya saya sampaikan adalah kompetensi. Ya, kita mau perang ya kita harus siapkan terlebih dahulu. Kalau langsung tiba-tiba perang ya kita tidak siap. Ya, jadi kita latih, kita asah kompetensi fisik agar apa? Saat ketemu dengan kondisi yang membahayakan atau kondisi yang terancam, ya, apakah dari kita ataupun orang lain, kita sudah siap mengambil keputusan, mengambil tindakan. Ya. Kita untuk menolong orang, kalau kita tidak cepat, ada menolong orang itu ada golden time. Kalau kita lambat memutuskan, ya, akhirnya yang harusnya bisa tertolong tidak tertolong. Ya. Jadi ya memang kita harus melakukan pengasahan, pengembangan diri, ya terkait kompetensi SAM ataupun yang sifatnya umum dalam arti seperti ini. Tadi disampaikan Mas Madan terkait apa desakan-desakan, ya kan? Desakan itu bisa saja dari internal maupun eksternal. Contoh seperti operasi, mungkin ada desakan oleh masyarakat dengan mungkin edukasi atau pemahaman yang dilakukan atau teknik di Basarnas mungkin belum dipahami oleh masyarakat. Ini ada desakan-desakan. Namun desakan itu mungkin jika kita laksanakan adalah mengancam jiwa kita. Ya. Nah, dari seperti itu kita juga bisa mengantisipasi bagaimana sih menanggapi desakan seperti itu. Mungkin dengan berkomunikasi, menjelaskan, ini loh tindakan kita. Ya. Nah, ini loh SOP yang di Basarnas harus lakukan agar apa? Tim yang terlibat itu selamat. Kita menolong orang, mencari korban, jangan sampai tim itu sendiri menjadi korban. Ya, jadi kalau desakan seperti itu, segera mungkin kita memutuskan. Ya, dengan kompetensi kita yang sudah kita latih, ya insya Allah itu bisa kita hadapi. Ya, begitu. Lalu kalau Basarnas ini kan yang seperti Bapak katakan ada potensi SAR atau masyarakat yang terlibat nih Pak. Ya. Bagaimana sih cara Bapak menjalin kerjasama baik dengan lintas instansi itu baik dari di luar kerjaan gitu Pak, di luar Fungsi ya, Iya. tugasnya. Ya, jadi kita ada potensi SAR. Kita itu adalah kerja tim. Ya. Misalnya ada kejadian, ya tidak hanya Basarnas, yaitu ya kewajiban dan tanggung jawab bersama terkait kondisi yang membahayakan ataupun kecelakaan di wilayah. Jadi ya kita harus menjalin koordinasi sebaik mungkin, ya sebaik mungkin. Potensinya dengan TNI Polri, dengan pemerintah daerah ataupun dengan vertikal, dengan organisasi maupun masyarakat. Kita terus menjalin komunikasi, koordinasi yang baik agar pelaksanaan ataupun pelaksanaan operasi SAR ini berhasil. Itu ya kita laksanakan mungkin silaturahmi, pelatihan ataupun latihan bersama, terus bisa kita kegiatan mungkin rancangan bagaimana sih teknik-teknik SAR itu sendiri, ataupun dengan kita berkoordinasi dengan kegiatan-kegiatan yang memang di luar SAR, karena itu juga mendukung, menunjang contoh di bencana. Kalau kita tidak baca tentang mitigasi, belajar tentang sistem di kebencanaan, ya otomatis pelaksanaan teknik
di klaster pencarian pertolongan juga tidak bisa kita tidak maksimal akhirnya. Ya, jadi ya itu perlu kita kembangkan, perlu kita koordinasikan dengan ilmu-ilmu ataupun di luar tugas kita. Ya, banyak sih, tidak hanya di kebencanaan, kita juga harus tahu terkait sosial, bidang-bidang sosial, tentang bidang-bidang kesehatan, karena ya itu juga yang keterlibatan kita di lapangan. Jadi ya kita dituntut tidak hanya teknik, tapi juga kita harus juga tahu sebuah akibat, dampaknya. Ya ini juga harus kita pelajari, pengembangan ke teknik rescue pun, teknik pencarian pertolongan, teknik SAR pun kita terus meningkatkan kompetensi, karena keterampilan SAR, ilmu SAR, rescue khususnya ya, itu juga terus berkembang. Dari dulu tidak mungkin saya di 2010 saya pakai terus 2010 sampai sekarang, tidak, pasti ada pengembangan, ada perubahan dia tahun ini. Nah itu yang terus kita ikuti. Kalau tidak kita ikuti ya mungkin pelaksanaan operasi, penggunaan peralatan yang harusnya dulu itu 1 jam, sekarang bisa anggap setengah jam, karena perubahan dan modern peralatan, penggunaan peralatan itu yang memang harus kita laksanakan. Baik teman-teman, mungkin tanggapan dari Pak Riki tentang berakhlak, tentang portfolio ASN itu mungkin bisa kita dapatkan ilmu-ilmunya ya. Tapi sebelum kami tutup Pak, mungkin ada sedikit ujangan gitu Pak untuk kami ini yang CPNS ini untuk kedepannya atau seperti apa gitu. Ya, ini sebagai closing ya, untuk teman-teman CASN atau CPNS ya terus mengembangkan diri, tetap semangat, apapun yang dilakukan sesuai arahan ataupun standarisasi ya, pelaksanaan sesuai teknik-teknik yang sudah diajari atau yang sudah diarahkan para senior maupun para pimpinan ya, secara langsung ataupun tidak langsung, terus mengembangkan diri. Karena kalau kita tidak bermotivasi, tidak berkreativitas, maka kita akan ya seperti itu saja. Jadi terus berkembang, melatih, belajar apapun yang ada oleh rekan-rekan dan seniornya itu dikembangkan. Karena yang ilmunya sekarang yaitu harus dikembangkan. Baik, Pak Riki, terima kasih sudah meluangkan waktunya, sudah udah ngobrol-ngobrol gitu. Mungkin sekian dari kami teman-teman, kurang lebihnya atau salah katanya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.